Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan kalau hari ini kita masih dapat beribadah, menyembah, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan dan memulihkan hidup kita semua. Ada sebuah pertanyaan yang penting yang Anda dan saya harus jawab dan renungkan. Apa yang paling iblis ingin rusak dan hancurkan dalam hidup manusia? Satu kata, hubungan. Ya, dosa merusak hubungan. Hal pertama yang dosa rusak adalah hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan terlebih juga hubungan kita dengan sesama kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia lahir ke dunia ini menjadi manusia untuk menebus dosa kita, untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dan juga dengan sesama. Anda harus menyadari bahwa hubungan adalah dasar hidup kita. Kita membangun hidup kita di atas dasar hubungan. Mazmur pasal 11 ayat yang ketiga berkata, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jawabannya adalah tidak ada, saudara. Orang benar itu lumpuh, orang benar itu kehilangan kekuatannya. Hubungan adalah dasar, fondasi, tempat di mana kita membangun hidup kita. Bahkan hubungan adalah dasar untuk Tuhan memberkati kita. Mazmur pasalnya yang ke-133 ayat 1 dan 3, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dunia bisa memberi Anda dan saya kekayaan. Bahkan kita bisa menjadi kaya tanpa perlu percaya Yesus itu Tuhan. Tapi dengar baik-baik, yang dunia tidak bisa berikan adalah kehidupan. Banyak orang hari ini kaya raya, uang berlimpah-limpah, tetapi tanpa kehidupan. Karena kehidupan tidak ada di dalam kekayaan. Kehidupan ada di dalam hubungan. Karena itu saudara, kalau Anda ingin diberkati Tuhan, dasar Tuhan memberkati kita adalah hubungan. Berkat datang lewat hubungan. Jadi kalau Anda tidak punya hubungan yang baik dengan pasangan Anda, dengan diri Anda, dan terlebih juga dengan Tuhan, dari mana berkat itu datang, saudara? Karena berkat itu datang lewat hubungan. Jadi sadarlah hari ini, kalau Anda ingin hidup Anda diberkati, hal pertama yang Anda harus bangun adalah hubungan. Karena hubungan adalah dasar untuk kita diberkati. Lalu yang kedua, hubungan juga adalah dasar untuk kita menikmati berkat Tuhan. Amsal 15 ayat 17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Lebih baik rumah sederhana, walaupun mungkin masih ngontrak, tetapi pasangan setia, dibanding rumah besar tetapi pasangan selingkuh. Sakitnya di mana? Di sana sini, saudara. Ingat baik-baik, saudara. Tuhan tidak pernah menaruh kebahagiaan di dalam kekayaan, tetapi Tuhan menaruh kebahagiaan di dalam hubungan, khususnya hubungan kita dengan pasangan kita dalam pernikahan. Karena pernikahan kita adalah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus bangun pernikahan kita. Di mana kita membangun pernikahan kita? Di atas dasar hubungan. Anda tidak mungkin kan baru kenalan langsung nikah yuk. Sebelum Anda menikah, apa yang Anda bangun? Hubungan. Saya membangun hubungan dengan Sandy sebelum kami masuk dalam pernikahan itu 1,5 tahun. Ya saudara, baru setelah itu kami memutuskan untuk masuk dalam pernikahan. Jadi Anda membangun pernikahan Anda di atas dasar hubungan. Anda membangun keluarga Anda di atas dasar hubungan. Apa artinya sebuah keluarga kalau tanpa hubungan? Itulah fondasi dari hidup kita.
Dan juga saudara, hubungan juga adalah dasar untuk Tuhan hadir dan menjawab doa kita. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dasar dari kuasa doa bukan pada jumlah dan panjangnya atau bagusnya doa kita, tetapi dari hubungan. Dua orang, bukan 20, bukan 200, bukan 2000. Dua orang sepakat. Tidak salah saudara, Anda minta bantuan doa pada teman, pada keluarga, tetapi Anda harus sadar, kuasa doa tidak terletak pada jumlah banyaknya orang yang berdoa, tetapi dari kesepakatan saudara. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang membuat doa kita sangat besar kuasanya. Bukan doa yang benar, tetapi doa orang benar. Dan Anda boleh menilai orang itu benar atau tidak bukan dari pelayanannya, bukan dari karismanya, dari kepandaiannya, tetapi dari apa saudara? Dari hidupnya. Bagaimana dia membangun hubungan. Kalau Anda masih menyimpan kebencian, kepahitan, tidak peduli Anda seorang hamba Tuhan sekalipun, Anda punya sarjana teologi, kalau Anda tidak punya hubungan yang baik, doa Anda tidak ada kuasanya. Dasar orang benar adalah hubungan. Karena itu Yakobus berkata, sebelum kita berdoa, baiklah kita saling mengaku dosa kita dan saling mendoakan supaya kita sembuh. Baru doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Lalu selanjutnya dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dasar Tuhan hadir, bukan jumlah saudara. Saya pernah terlibat dalam sebuah kepanitiaan acara cukup besar, skala nasional. Kita sempat mengundang pembicara dari luar negeri, ya, dari Amerika. Lalu kami dapat formulir dan ada banyak pertanyaan di situ. Salah satunya adalah berapa yang akan hadir dalam acara itu. Bayangkan kalau misalnya ini pembicara dari Amerika, saudara. Kalau saya isi yang akan hadir 2 sampai 3 orang saja. Menurut Anda, ini pembicara KKR besar, saudara. Apakah dia akan hadir? Saya percaya jawabannya akan, nanti kami pertimbangkan. Ya kemungkinan besar tidak hadir. Karena yang kumpul cuma 2-3 orang. Tapi kalau 2-3 ribu orang, ya dia pasti akan hadir, saudara. Tapi bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dasarnya bukan jumlah banyaknya orang. Tetapi 2-3 orang sehati. Aku hadir di situ. Apa artinya, saudara? 2.000-3.000 orang tapi tanpa kehadiran Tuhan. Saya ingat waktu ibadah masih ibadah offline sebelum pandemi COVID ini. Saya sebagai gembala itu biasa duduk di depan, saudara. Paling depan, jemaat tahu. Ya. Lalu saya sudah angkat tangan, menyembah Tuhan. 15 menit sebelum kami ibadah, kami ada doa bersama-sama. Ya, untuk memulai ibadah itu. Dan sebelum memulai ibadah, sebelum saya amin, saya suka lihat ke belakang. Waktu saya lihat ke belakang, apa tujuannya? Saya pingin tahu berapa sih yang hadir. Apakah salah? Tidak. Tapi hari itu ketika saya melihat ke belakang, ada satu suara lembut di hati saya bertanya, ngapain kamu lihat ke belakang? Ya saya jawab, ya pengen tahu berapa yang hadir secara spontan, saudara ya. Lalu ada lagi suara itu menyaut, apakah itu penting bagimu? Apakah itu penting bagimu, Doni? Yang penting aku hadir. Mau 200, 300, mau 2-3 orang, tidak penting itu. Yang penting aku hadir. Fokus menyembah aku. Sejak itu saya bertobat, saudara. 2-3 orang berkumpul sehati. Tuhan hadir. Karena itu yang terpenting, yang harus dibangun dalam gereja Tuhan. Bukan gedungnya, bukan acaranya, bukan panggungnya,
Itu penting, tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah hubungan dalam gereja Tuhan. Apa artinya? Gedung yang bagus, pelayanan yang sempurna, yang excellent, tapi hubungan di antara kita rusak, tidak kudus, penuh dengan kebencian. Semuanya itu tidak ada artinya, saudara. Karena itu jangan salah fokus. Bangun hubungan dalam hidup kita, dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis pekerjaan kita, terlebih juga dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Karena dasar ibadah kita kepada Tuhan juga adalah hubungan. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, dalam hati pasanganmu, dalam hati orang tuamu, dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi Anda harus sadari, yang terpenting dalam ibadah bukanlah ibadah itu, tetapi fondasi dari ibadah itu. Apa itu? Hubungan. Jika kita mempersembahkan sesuatu, kita datang menghadap kepada Tuhan, lalu ada sesuatu yang teringat, ganjalan di hati saudara kita. Tuhan katakan apa? Bereskan dulu. Berdamailah terlebih dahulu. Baru engkau datang kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Baru Tuhan akan mengindahkan persembahanmu itu. Sadarlah saudara, bahwa nasib hidup kita umat Tuhan ditentukan oleh ibadah kita. Selama umat Tuhan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan, kemanapun umat Tuhan itu pergi berperang, mereka selalu menang. Apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil. Apapun kondisinya, sesulit apapun, Tuhan menyertai mereka. Tetapi ketika umat Tuhan tidak lagi beribadah kepada Tuhan, kemanapun mereka pergi berperang, mereka selalu kalah. Apapun yang mereka kerjakan selalu gagal. Karena apa, saudara? Karena ibadah mereka. Jadi sadarlah, nasib hidup kita bukan ditentukan oleh partai politik atau oleh presiden siapapun, tetapi oleh ibadah kita. Dan dasar dari ibadah kita adalah hubungan. Yang hilang dalam gereja Tuhan bukan ibadahnya di akhir zaman ini, tetapi hubungan. Sadarlah, dunia akan percaya Yesus itu Tuhan. Bukan karena ibadah yang spektakuler, bukan karena mujizat atau KKR yang besar, tetapi karena dunia melihat kita satu. Ketika dunia melihat ada hubungan yang harmonis, hubungan yang sehat, yang didasari oleh kasih dan kebenaran, maka dunia akan melihat, dunia akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi saudara, apa yang paling penting dan berharga yang harus kita jaga dan bangun dalam hidup kita? Hubungan. Karena itu saudara, mari kita bangun hubungan dalam hidup kita dengan Tuhan, diri kita sendiri, dan juga dengan sesama. Anda siap? Ya. Nah, apa kuncinya, saudara? Anda harus sadari ini. Yang namanya membangun hubungan tidak lepas dari kesalahan dan masalah. Sesuatu yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Ya, saudara. Yang namanya membangun hubungan pasti akan terjadi gesekan, konflik. Firman Tuhan berkata apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bukan besi yang jauh, tetapi besi yang dekat, bahkan sangat dekat, nempel, saling bergesekan, keluar percikan api. Itulah gambaran dari membangun hubungan. Karena itu saudara, tidak mungkin tanpa konflik. Pasti ada kesalahan, pasti ada masalah. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Karena itu, skill yang harus Anda kuasai dalam membangun hubungan adalah jangan terjebak saling menyalahkan ketika terjadi masalah.
Amsal 29 ayat yang pertama berkata, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saya dan istri kami banyak menangani pernikahan-pernikahan yang bermasalah. Tidak ada pernikahan yang bermasalah yang tidak dapat Tuhan pulihkan. Hanya satu syaratnya, berhenti saling menyalahkan. Selama suami istri saling bersih tegang leher, saudara, tidak bisa dipulihkan. Jadi kuncinya adalah berhenti saling menyalahkan. Ini salah kamu, ini salah kamu. No, ambil tanggung jawab. Dua-duanya ada salahnya. Tidak ada orang yang 100% benar dan tidak ada orang yang 100% salah. Masing-masing kita, masing-masing pihak ada salahnya, ada benarnya. Yang Tuhan mau bukanlah saling menunjuk kesalahan, tetapi saling mengakui kesalahan, saling mendoakan supaya kamu sembuh, sehingga doamu penuh kuasa, sehingga Tuhan bisa memulihkan hidupmu. Jadi sadarlah, hal pertama yang harus pulih sebelum Tuhan dapat memulihkan keadaan kita seutuhnya adalah hubungan. Hal pertama yang harus pulih dalam hidupmu sebelum Tuhan dapat memulihkan keuanganmu, kesehatanmu, pernikahanmu, bisnis pekerjaanmu adalah hubungan. Camkan itu. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan kesehatan Ayub, bisnis Ayub, hidup Ayub. Setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memulihkan. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan Ayub, termasuk Anda dan saya, Tuhan memulihkan bukan sama seperti dahulu sebelum dipulihkan, tetapi minimum 2 kali lipat lebih baik. Anda mau Tuhan pulihkan hidup Anda 2 kali lipat lebih baik dari apa yang iblis pernah curi dan hancurkan dalam hidup Anda? Tuhan sanggup. Tapi kapan Tuhan memulihkan Ayub? Ketika Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya yang selama sekian hari, sekian puluh pasal kalau Anda baca, Ayub dan sahabat-sahabatnya itu bersih tegang leher, saling menyalahkan. Ayub merasa diri tidak bersalah. Kenapa saya tidak berdosa, kok saya mengalami ini? Lalu sahabatnya menuduh Ayub, dan sebaliknya Ayub membela diri. Itu yang bikin lama, saudara. Itu yang membuat Anda dan saya tidak dapat dipulihkan Tuhan. Sampai satu titik Ayub merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Ayub mengakui kesombongannya. Lalu sebelum Tuhan memulihkan keadaan Ayub, Ayub harus pulih juga hubungannya dengan sahabat-sahabatnya. Baru Tuhan bisa pulihkan Ayub. Kesehatannya, bisnis pekerjaannya, sehancur dan serusak apapun hidupmu, Tuhan sanggup pulihkan. Dan dasar untuk Tuhan bisa memulihkan hidupmu adalah hubunganmu dulu harus pulih. Tuhan tidak dapat memulihkan hidup Anda jika Anda terus bersih tegang leher dan terus saling menyalahkan satu dengan yang lain. Anda harus sadari kebenaran ini. Kita kembali ke Taman Eden. Ada sebuah pertanyaan besar di hati saya di awal-awal ketika saya membaca firman Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Yang kalau dimakan buahnya, manusia akan mati. Terputus hubungan dari Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi manusia, Tuhan tidak mau manusia menderita. Mengapa Tuhan ciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Seandainya pohon pengetahuan baik dan jahat tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan, manusia tidak punya peluang, tidak punya pilihan untuk berbuat dosa. Kalau pohon pengetahuan baik dan jahat tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan, Tuhan Yesus tidak perlu mati menderita di kayu salib. Dan hari ini kita pasti akan ada di Taman Eden, bukan di Taman Edan. Lebih enak kan di Taman Eden, kita para pria, suami tidak perlu berpeluh mencari makanan kita. Para istri tidak perlu menderita sakit bersalin, melahirkan sebagai sebuah kesukaan, bukan sebuah penderitaan. Tapi mengapa Tuhan ciptakan itu? Karena Tuhan mau kita sadar, hidup kita ditentukan oleh pilihan kita. Ya, manusia menderita, jatuh dalam dosa, bukan karena setan.
Tapi karena manusia memilih untuk melawan, memberontak, melanggar firman Tuhan, setan hanya menipu manusia untuk manusia membuat pilihan yang salah. Dengan adanya pohon pengetahuan baik dan jahat, Tuhan memberikan manusia peluang untuk membuat kesalahan. Dan ini yang menarik. Tidak ada pagar atau pelindung di sekitar pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara. Anda bisa bayangkan kalau di rumah Anda ada satu hal yang bisa mengancam hidup atau nyawa anak Anda, kita tentu pasang pengaman dong. Entahkah itu pagar atau pelindung, tapi di Taman Eden tidak ada pagar yang mengelilingi pohon pengetahuan baik dan jahat, saudara. Atau setidaknya mengapa sih Tuhan tidak taruh malaikat di situ? Kalau ada malaikat yang berjaga di pohon itu, ketika Adam dan Hawa hendak memetik buah itu, tentu mereka tidak bisa karena ada malaikat. Ngapain kamu di sini? Oh, cuma penglewat. Nggak jadi memetik kan? Apa susahnya sih, saudara, taruh malaikat di situ? Tapi tidak ada malaikat di situ. Bahkan kalau kita pelajari baik-baik, ketika ular menggoda manusia, khususnya Hawa, untuk membujuk memakan buah yang Tuhan larang, Tuhan lihat, saudara. Tapi Tuhan tidak bertindak. Kalau hari ini Anda melihat anak Anda digoda bencong di depan pagar rumah Anda, kalau saya pasti bertindak, saudara. Saya usir itu bencong. Ngapain kamu di sini? Tuhan melihat tapi tidak bertindak. Lalu ketika manusia tergoda untuk makan buah yang Tuhan larang, Tuhan lihat tapi Tuhan tidak bertindak. Ketika manusia mulai memetik buah itu, Tuhan lihat tapi tidak bertindak. Kapan Tuhan bertindak? Ketika manusia selesai memakan buah yang Tuhan larang. Dan tindakan Tuhan yang pertama kali sungguh aneh, tapi nyata. Untuk pertama kalinya, Tuhan yang Maha Tahu pura-pura tidak tahu. Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi? Tuhan tahu. Kenapa Tuhan bertanya? Apa yang Tuhan harapkan? Pengakuan, kerendahan hati. Tapi apakah itu yang Tuhan dapatkan? No, saudara. Dikatakan dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 11 sampai 13. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Anda harus sadar bahwa kesalahan memiliki kekuatan untuk menjadikan hidup kita lebih baik. Waktu kita mengakuinya, bukan menyembunyikannya, bukan menyangkalinya, apalagi melemparkannya. Tuhan mengizinkan manusia untuk berbuat kesalahan karena Tuhan merancang manusia untuk belajar dari kesalahannya. Kita tidak akan pernah belajar sesungguhnya sampai kita buat kesalahan, termasuk saya, saudara. Yang Tuhan mau kita mengerti adalah kita harus berani mengakui kesalahan kita. Bukan saling menunjuk kesalahan, bukan saling menyalahkan. Itu sebabnya kutuk masuk, saudara. Itu sebabnya hidup kita hancur. Manusia jatuh ke dalam dosa karena kesombongannya. Manusia sudah berbuat salah, bukannya mengakui salah, tapi malah menyalahkan. Itulah akar segala masalah. Yaitu apa? Menyalahkan. Apa itu menyalahkan? Membuat orang lain merasa bersalah dan bertanggung jawab atas keadaan hidup Anda yang saat ini lagi bermasalah. Itulah menyalahkan. Dengan kata lain, Anda berkata, saya rusak, saya hancur karena kamu. Selama Anda terus menyalahkan, hidup Anda tidak akan pernah pulih. Saya baca satu buku kisah perjalanan hidup seorang wanita, ditulis dalam sebuah buku, God's Call Girl. Wanita atau perempuan panggilannya Tuhan, pelacurnya Tuhan, diterjemahkan di toko buku Gramedia, saudara, beberapa tahun yang lampau. Lalu saya baca sekilas kisah itu. Diceritakan tentang seorang wanita ketika dia masih kecil atau remaja, dia diperkosa oleh ayah kandungnya. Lalu ketika dia besar, dia mencari kasih. Dia berpikir dengan menjadi seorang biarawati, dia akan menemukan kehangatan kasih yang dia cari selama ini. Tetapi apa yang terjadi? Yang dia temukan hanyalah dinding yang dingin dan kosong. Lalu dia jatuh cinta dengan seorang pria. Dia menanggalkan kebiarawatiannya dan menikah dengan pria itu. Yang namanya pernikahan pasti terjadi konflik. Singkat cerita, mereka pun berpisah, mereka pun bercerai. Wanita ini begitu terluka dalam, saudara. Lalu dia memutuskan untuk menjadi seorang pelacur profesional. Dan di titik terendah hidup dia
dia pergi ke satu lembaga konseling. Ya, saya percaya itu lembaga konseling Kristen, saudara. Lalu di sana dia sadar. Karena apa? Konselornya bertanya, apa yang membuat hidupmu hancur? Dan segera dia menjawab, ayah saya. Hidup saya hancur karena ayah saya menghancurkan hidup saya. Lalu konselor ini bertanya lagi, seandainya kamu tidak berpikir demikian, apa yang terjadi dengan hidup kamu? Tiba-tiba dia sadar. Hidup dia hancur bukan karena ayahnya, tapi karena dia terus memilih untuk menyalahkan ayahnya. Itu yang membuat hidup dia hancur. Sekarang, kalau dia terus memilih menyalahkan ayahnya, lalu dia datang kepada ayahnya, saya hancur karena kamu. Ternyata ayahnya juga hidupnya hancur. Karena apa? Karena kakeknya. Kakeknya hancur karena apa? Karena ayah dari kakeknya. Jadi kapan pulihnya? Lalu wanita ini mengambil keputusan untuk mengampuni ayahnya. Tidak lagi menyalahkan ayahnya. Dan dia menerima pengampunan yang daripada Tuhan, saudara. Dan hidupnya dipulihkan. Ketika Anda menyalahkan, sesungguhnya Anda memilih untuk melihat diri Anda sebagai korban dari keadaan atau tindakan orang lain. Kabar baiknya, Anda tidak pernah menjadi korban lagi. Yesus sudah menjadi korban bagi Anda di kayu salib. Lihat, pandang salib Tuhan. Tuhan sendiri telah menanggung semua dosa Anda, semua luka Anda, semua sakit Anda di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya Anda dibebaskan dari dosa dan hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya Anda sudah disembuhkan. Ketika Anda memutuskan untuk memandang Yesus yang menanggung korban, menanggung semua luka hatimu di kayu salib, engkau disembuhkan. Ampuni orang yang menyakitimu. Karena orang yang menyakitimu sesungguhnya juga adalah orang yang terluka. Karena itu jangan benci orang yang menyakitimu. Karena mereka juga adalah orang yang terluka dan butuh kasih Tuhan. Jangan benci pasanganmu. Perjuangan kita, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa di udara yang menguasai hati dan pikiran mereka sehingga mereka menjadi jahat. Begitu Anda mengampuni, Anda sedang melepaskan diri Anda dan juga orang yang membenci Anda dari dosa dan kesalahan mereka. Karena itu Anda harus belajar ketika terjadi masalah, kesalahan, untuk tidak saling menyalahkan. Ya, menyalahkan adalah pilihan yang paling mudah untuk kita lakukan ketika terjadi masalah dan kesalahan. Tapi Anda harus sadar bahwa menyalahkan tidak pernah menyelesaikan masalah. Malah membuat masalah yang kecil menjadi semakin besar dan akhirnya Anda masuk dalam lingkaran setan. Tuhan mengajar akan kebenaran ini dari hal yang kecil, saudara. Beberapa tahun yang lampau, saya dan istri kami sekeluarga masih tinggal di sebuah apartemen. Lalu itu adalah hari Sabtu. Nah, kalau hari Sabtu minggu pertama, itu adalah hari di mana kami sangat padat. Karena hari minggunya kami ada perjamuan kudus. Lalu Sandy, istri saya waktu itu juga sebagai worship leader, song leader. Jadi harus latihan, ya sepanjang hari itu juga ketemu orang. Saya pun demikian, ada pelayanan. Jadi Sabtu itu saya ingat anak-anak tinggal di gereja, ya di pastori di rumah orang tua saya. Lalu saya dan istri kami ketemu di apartemen. Dan saya belum buat PowerPoint-nya untuk ibadah besok. Jadi saya berkata, waktu itu kurang lebih jam 7 malam, sayang, aku mesti buat PowerPoint-nya dulu nih. Ada materinya tinggal diubah dalam bentuk PowerPoint. Jadi aku mandi duluan ya. Jadi saya mandi duluan, beres. Lalu istri saya ini mempersiapkan semuanya. Ada teh hangat, ya laptop semuanya sudah beres, saya siapkan juga. Lalu Sandy mandi. Ketika saya baru mulai membuat PowerPoint, Sandy baru mulai mandi, masuk kamar mandi, saya dengar teriakan, sayang, tolong. Jujur, saudara, rada kesel, karena baru mau mulai kok ada apa lagi sih ini. Ketika saya masuk kamar mandi, saya lihat ternyata ledeng shower di kamar mandi kami itu dol, saudara. Airnya ngalir kencang sekali. Waduh, spontan. Apa yang saya katakan sebagai seorang hamba Tuhan? Tenang, sayang. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apakah begitu? Tidak. Saya berkata, kamu apain itu ledeng? Anda lihat, ketika terjadi masalah dan kesalahan, saya cenderung apa? Menyalahkan. Itu paling mudah. Kamu apain itu ledeng? Tadi aku mandi nggak apa-apa kok. Sandy pun membela diri. Aku nggak ngapa-ngapain. Dan tanpa sadar, nada kami tinggi, saudara. Kami saling berteriak. Ah, pasti kamu rusakin, cara kamu salah. Ah, enggak, aku nggak apa-apain. Tapi puji Tuhan,
Saya segera sadar bahwa menyalahkan tidak pernah menyelesaikan masalah. Tidak pernah ada masalah yang selesai lewat saling menyalahkan. Apakah waktu saya menyalahkan Sandy tiba-tiba airnya berhenti? No. Atau ledengnya tiba-tiba benar sendiri? Tidak. Coba bayangkan kalau kami terus saling menyalahkan, masalah nggak selesai. Lalu ada luka di hati kami. Besok yang worship leader istri saya, yang khotbah saya. Ibadah horor, saudara. Mengerikan. Sekarang apa hubungannya ledeng yang bocor dengan ibadah hari Minggu? Tidak ada. Tapi kalau Anda saling menyalahkan, hubungan rusak, itu fondasi. Semuanya kemana-mana. Saya segera sadar, saya minta maaf. Sayang, maafin aku. Kamu tidak salah. Memang ledengnya yang rusak. Jadi saya segera ke ledeng utama, saya matikan airnya, lalu saya telepon engineering untuk naik. Dan ternyata memang sudah karat. Memang pas yang mandi itu dol, karena sudah rusak. Selesaikan saja masalahnya tanpa perlu saling menyalahkan. Akibatnya kami tidak masuk dalam lingkaran setan. Dan hari ini saudara, Tuhan mau kita menyadari hal yang paling iblis ingin rusak dan hancurkan dalam hidup manusia adalah hubungan. Karena kita membangun hidup kita, pernikahan kita, bisnis, pekerjaan, bahkan pelayanan kita di atas dasar hubungan. Mazmur 11 ayat 3, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tidak ada. Hal pertama yang harus pulih dalam hidup Anda adalah hubungan. Khususnya hubungan Anda dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menanggung semua dosa Anda di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya hubungan Anda dengan Tuhan lewat imanmu kepada Yesus dipulihkan. Tuhan mengasihimu, bahkan ketika engkau masih berdosa. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, tapi engkau harus bertobat. Engkau harus kembali kepada Tuhan, rendahkan dirimu. Baru setelah itu, hubunganmu dengan dirimu sendiri harus pulih. Kita tidak bisa mengasihi sesama kita sebelum kita bisa mengasihi diri kita seperti Tuhan mengasihi kita. Baru setelah itu, ampuni orang yang melukaimu seperti Tuhan sudah mengampunimu. Ketika hubunganmu pulih, Anda akan lihat keuanganmu akan pulih, bisnis pekerjaanmu akan pulih, bahkan kesehatanmu akan pulih, doamu akan penuh dengan kuasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah firman yang kami dengar sungguh-sungguh boleh menjadi kebenaran yang memerdekakan dan memulihkan hidup kami. Biarlah firman ini tidak lalu begitu saja, tapi boleh tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.